Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sejarah dan Perkembangan Partai Politik di Indonesia. Perlu diketahui bahwa partai politik di Indonesia adalah organisasi yang bersifat nasional yang dibentuk oleh negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan dan kehendak cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Sejarah kemunculan partai politik di Indonesia dapat digolongkan dalam beberapa periode perkembangan, yakni masa penjajahan Belanda, masa kependudukan Jepang, masa kemerdekaan, masa Orde Baru, dan juga masa reformasi. Kelahiran Budi Utomo merupakan contoh dari terbentuknya organisasi nasional pada masa kolonial tersebut dan juga cikal bakal lahirnya organisasi modern di Indonesia. Setelah itu diikuti dengan munculnya berbagai organisasi politik, salah satunya adalah Indische Partij. Indische Partij merupakan partai politik pertama di Indonesia yang menjadi pelopor timbulnya organisasi di politik di zaman pra-kemerdekaan. Pada masa kependudukan Jepang, eksistensi partai politik sebagai suatu organisasi tidak diakui. Namun, tokoh-tokoh politik masih berperan penting dalam proses mencapai kemerdekaan. Hal tersebut dapat dilihat pada saat terbentuknya BPUPKI dan BPKI oleh pemerintahan Jepang yang keanggotaannya diisi oleh tokoh-tokoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yakni sejarah dan perkembangan partai politik di Indonesia. Perlu diketahui bahwa partai politik di Indonesia adalah organisasi yang bersifat nasional yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik, anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Sejarah kemunculan partai politik di Indonesia digolongkan ke dalam beberapa periode perkembangan, yakni masa penjajahan Belanda, masa kependudukan Jepang, masa kemerdekaan, masa Orde Baru, dan masa reformasi. Kelahiran Budi Utomo merupakan contoh dari terbentuknya organisasi nasional pada masa kolonial tersebut, dan juga cikal bakal lahirnya organisasi modern di Indonesia. Setelah itu diikuti oleh munculnya berbagai organisasi politik, di antaranya salah satunya adalah Indische Partij. Indische Partij merupakan salah satu partai politik di Indonesia yang menjadi pelopor timbulnya organisasi-organisasi politik di zaman pra-kemerdekaan. Pada masa kependudukan Jepang, eksistensi partai politik sebagai suatu organisasi tidak diakui. Namun, tokoh-tokoh politik masih berperan penting dalam proses mencapai kemerdekaan. Hal ini dapat dilihat pada saat terbentuknya BPUPKI dan BPKI oleh pemerintahan Jepang yang keanggotaannya diisi oleh tokoh-tokoh nasional Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang awal kemerdekaan partai politik belum berperan secara optimal sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi politik rakyat. Hal ini terjadi dari timbulnya berbagai gejolak dan ketidakpuasan masyarakat yang merasa aspirasinya tidak terwadai dalam bentuk gerakan-gerakan separatis seperti proklamasi negara Islam yang dilakukan oleh Kartosuwiryo pada tahun 1949. Selanjutnya, sejarah munculnya partai politik pada masa Orde Baru. Masa Orde Baru berjalan dimulai pada tahun 1966, di mana Presiden Soekarno digantikan oleh Soeharto, sehingga tahun 1998, yaitu Presiden Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden. Pada masa Orde ini, terjadi 6 kali pemilihan umum, adanya keikutsertaan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI dalam pemilihan umum dengan bergabung dalam golongan karya atau Golkar. Pada masa pemerintahan Orde Baru, salah satu tindakan MPRS saat itu yang berhubungan dengan partai politik adalah pembubaran Partai Komunis Indonesia atau PKI melalui TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 di samping ketetapan penjabutan Presiden
Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Sementara itu, terjadi perdebatan melalui berbagai seminar dan media massa, antara lain mengenai perlunya mendirikan demokrasi dan membentuk suatu sistem politik yang demokratis dengan merubah struktur politik yang ada. Partai politik menjadi sasaran utama dari kecam masyarakat dianggap telah bertindak memecah belah karena terlalu mementingkan ideologi serta kepentingan masing-masing. Sejarah munculnya partai politik pada masa reformasi. Nah, di sini kedudukan partai politik menjadi sangat strategis pada saat Indonesia memasuki babak baru dalam sistem politik yang lebih terbuka. Partai politik dan elit politik tidak hanya tergantung pada kekuatan yang berada di luar kerangka sistem politik. Persoalannya sekarang adalah partai politik dan elit politik belum memiliki kemampuan untuk mempercayai dirinya sendiri dalam menentukan sikap, termasuk sangat tergantung pada backing seperti terjadi pada masa Orde Baru. Budaya backing tersebut menjadi penyebab lemahnya partai politik berikut. Kaum elit politik untuk bersikap otonom dalam menentukan proses kompetensi politik untuk menentukan sikap politik. Kemandirian partai politik dan kaum politik sangat dibutuhkan agar tidak memiliki rasa ketergantungan kepada pemerintah, termasuk dalam menentukan sikap politik untuk melakukan oposisi atau koalisi. Keberanian partai politik untuk menentukan sikap yang sangat diperlukan untuk menjaga kontaminasi seperti rezim yang berkuasa dengan kepentingan rakyat. Pengawasan dan pengendalian kekuasaan oleh oposisi menunjukkan berjalannya check and balance sistem dalam sistem politik. Selanjutnya yaitu mengenai perkembangan partai politik di Indonesia. Bahwasanya partai politik yang pertama ada di Indonesia adalah The Independent Party yang pada 25 Desember 1912 dibentuk Dawes Dekker. Bahwasanya sekalipun paham Indonesia baru yaitu dengan mencapai kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, sekalipun paham Indonesia baru ditegaskan pada 28 Oktober 1920 Dawes Dekker, bahwasanya sekalipun paham Indonesia baru yaitu dengan mencapai kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, sekalipun paham Indonesia baru ditegaskan pada 28 Oktober 1928 dalam Sumpah Pemuda, namun para pendiri partai politik ini sudah dilandasi oleh pikiran bahwa seluruh rakyat Hindia Belanda merupakan kesatuan. Pada tahun 1911, Haji Mahudi membentuk Syarikat Dagang Islam atau yang disebut SDI sebagai organisasi untuk mengejar perbaikan nasib rakyat Indonesia dalam daerah jajahan India. Bahwasanya dengan begitu Syarikat Islam melakukan perjuangan politik meskipun tidak secara resmi dinamakan partai politik, akan tetapi melihat sifat perjuangannya, Syarikat Islam adalah satu parpol, maka boleh dikatakan bahwa sejarah parpol di Indonesia bermula pada tahun 1912. Bahwasanya partai politik bertujuan untuk mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia, kecuali beberapa partai politik yang dibentuk orang-orang Belanda atau orang-orang yang dekat dengan kepentingan perjanjian Belanda. Yang menonjol adalah Partai Nasional Indonesia atau PNI. Bahwasanya kemudian pada tahun 1928 berganti nama menjadi Partai Nasional Indonesia dan dipimpin oleh Insinyur Soekarno dan Bung Karno pada tanggal 17 Agustus 1945 bernama DRS Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia atas nama rakyat Indonesia. Pada 1 Juni 1945, Bung Karno menyampaikan pandangannya dengan panitianya persiapan kemerdekaan tentang pandangan hidup bangsa. Uraian yang beliau beri nama Pancasila kemudian diterima sidang dan kemudian dengan beberapa perubahan redaksional ditetapkan. Bahwasanya semula hendak dibentuk partai politik tunggal. Bahwasanya namun karena berada dalam masyarakat dengan dasar Pancasila, parpol itu menyesuaikan eksistensi dan perilakunya dengan nilai dasar Pancasila, yaitu perbedaan dalam kesatuan dan kesatuan dalam perbedaan. Selanjutnya yang berada di tabel pada tahun 1908 dan 1998 akan dilanjutkan oleh Mas Heru. Terima kasih. Berikut merupakan tabel sejarah partai politik Indonesia pada tahun 1908 sampai 1998
Periode pemerintahan 1908 sampai 1942, zaman kolonial multipartai. 1942 sampai 1945, zaman penduduk Jepang tidak ada jumlah partai. 22 Agustus 1945 sampai 14 November 1945, sistem presidensil satu partai, PNI multipartai. 14 November 1945 sampai 1950, 1950 sampai 1959, demokrasi parlementer. 14 November 1945 1955, multi sistem parlementer, pemilih dengan lebih dari 20 partai. 1959 sampai 1965, demokrasi berpimpin. 1959 1960, dikeluarkan Perpres 7/1959 mencabut muklamat pemerintah 3 November 1945 dan melakukan penyederhanaan partai, hanya 10 partai yang diakui. 1965 sampai 1998, demokrasi Pancasila. 1966 7 Agustus 1967 sampai 1996, penggabungan partai menjadi 3 Orsopo, 9 partai plus 1 golongan karya, pemilih hanya diikuti oleh 3 Orsopo, sistem multi terbatas. 1988, periode demokrasi 21 Mei 1988, jumlah partai, informasi dengan bukti partai.